Oke, selamat sore teman-teman semua. Ya, suara saya bisa kedengaran jelas ya. Oke, bisa. 嗯，好，我今天将来回答大家在星期五和星期天的问题ya. Jadi sesi ini saya akan jawab ya pertanyaan teman-teman di hari Jumat maupun Minggu ya. Bagi teman-teman yang chat secara online di sini, saya juga usahakan bisa kejawab semua ya. Jadi semuanya bisa adil, terbagi rata. Oke, 大家下午好, sekali lagi selamat sore semuanya. 欢迎大家参加今天的回答问题节目. Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini. Sambil saya share screen dulu ya teman-teman semua. Oke. Oke, share screen-nya udah muncul. Oke, baik. Coba ya, sebentar. Sambil saya buka dulu pertanyaan dari Pancong. Hmm, 等一下啊, sebentar. Oke, ini pertanyaan dari hari Jumat ya. Kalau hari Minggu, kata Pancang, tidak ada pertanyaan. Kita jawab dulu dari Ibu Maria Kusmawati. Ibu Maria hadir hari ini? Ibu Maria nih hao. Oke ya, kalau nggak hadir nggak apa-apa, sesinya rekaman, jadi Ibu Maria juga bisa nonton ulang juga. Ibu Maria tanya yang Yue bacanya gimana loh? Oh, Yue-nya mungkin yang ini ya, sebentar. Ini saya bantu tulisan ya. Mungkin Ibu Maria nanya ya, U titik dua di atas sama bacanya gimana ya. Jadi U titik dua di atas kan memang bunyinya dia adalah ya, Y yang saya ajarin teman-teman. Kalau kesulitan dari ini terus ke sini, ini saya nggak jelasin. Jadi teman-teman bisa lihat perubahan apa mulut saya ya. I, I biasa. Terus kalau mau ke sini gitu ya, I, I. Nah, mulutnya enggak dibulatin full, tapi ada bentuk cuman separuh-separuh kayak tanggung ya. Memang ini bunyinya nggak ada di bahasa Indonesia, tapi begitu teman-teman ikutin teknik saya, harusnya sih benar, harusnya bisa. Jangan sampai full. Kalau full yang saya maksud adalah jadi you, itu full. Mulut kita bulatnya full. Kalau ini separuh setengah ya. Jadi sekali lagi i, u, kelihatan ya mulut saya di layar ya. Jadi nah tambah jadi yue. Nah, yue. Nah, mungkin di sesi Jumat ada beberapa teman-teman yang bantu chat bahwa Laoshi ini dan itu bunyinya persis kayak Hanyu Pinyin Yue. Betul. Yue bacanya yue. Nah, tapi ini udah bentuk Hanyu Pinyin. Kenapa? Karena dia ada konsonan dan ada vokal. Kalau kita baca ini namanya vokal. Nah, vokal ini bunyinya adalah y tambah y, nada satu ya. Y. Nah, kalau dia ada satu ie. Nah, ie biasa kayak bahasa Indonesia ya. Ie. Nah, ie dari ie ke ini sama, mulutnya tetap sama, konsisten ya. Ie, ie gitu ya. Ie. Jadi mulutnya dibentuk ya, teman-teman bisa lihat layar. eh, Harus dibentuk baru dia keluar bunyi. Kalau nggak bentuk nggak bakal bisa gitu ya. Kira-kira teman-teman ada coba praktekin, mungkin ada feedback ke saya, masih ada yang kesusahan sambil menjawab pertanyaan dari Bu Maria ya. Oke, sambil saya lihat dulu pertanyaan kedua. Ada? Sebelum saya lanjut pertanyaan kedua karena topiknya berbeda pertanyaan kedua ya.
Oke ya, hari ini sudah hadir bersama kita ada Ibu Silvana. Ibu Silvana, ni hao niman. Oh, oke. Ibu, kalau misalnya mau sapa niman, jadi gini, ya sekalian ya saya tunggu, teman-teman mungkin kalau masih ada kesusahan untuk baca mulutnya yang tadi, sambil saya koreksi sedikit ya Ibu Silvana ya. Jadi kalau ni hao, itu artinya hai, hai-nya untuk kamu gitu, satu orang. Jadi misalnya ibu ketemu temannya ibu, orangnya cuma satu, nah maka ibu sapanya ni hao gitu ya. Mungkin saya kalau translate ya, hai kamu, nah gitu. Jadi satu orang saja, ni hao. Nah sedangkan kalau ibu mau sapa semua teman-teman kelas, ini kan rame. Nah rame berarti kalian. Jadi langsung si subjek ini ibu ganti dengan nimen, nimen hao gitu. Ya, jadi kalau ibu kan sapa kita berpuluh-puluh orang. Nah, ibu langsung sapa nimen hao, artinya hai kalian gitu ya. Kalau ditranslate memang agak aneh, tapi yang penting adalah perlu pemahaman bahwa oh, jadi saya ganti-ganti ya subjeknya ya. How itu kan baik gitu ya. Jadi kita menyapa orang kita berharap dia itu baik. Kayak gitulah ya konsepnya. Nah, tinggal oh nih berarti kamu satu orang. Ni hao. Kayak tadi saya bilang, oh ibu ketemu temannya cuma satu, ya udah ni hao. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita rame-rame, ibu mau nyapa kita rame-rame, maka ibu pakainya 你们好. Atau kemarin yang saya bilang, oh teman-teman boleh pakai istilah semuanya, 大家 tambahkan 好. Nah, 大家 itu artinya everybody, semua orang gitu ya. 大家好. Jadi bahasa Mandarin dia ada grammar. Nah, maksud saya kalau misalnya cuma hafal grammar itu akan terasa sulit gitu ya. Nah, saya lebih senang praktikalnya gimana. Misalnya kayak contoh ini simple tapi bisa dijadikan kalau teman-teman benar-benar nggak bisa menghafal, ya udah dijadikan cara patokan. Oh ya saya tahu ni hao. Oh ni-nya kan subjek. Sekarang subjeknya berubah nih Laoshi jadi orangnya rame. Nah, subjek untuk orang rame misalnya kalian, misalnya semua orang. Oh, berarti saya ganti gitu ya. Semua orang, 大家好 kayak gitu. Subjeknya ganti jadi ketua kelas. Jadi berarti sapaannya gimana? Misalnya teman-teman ketemu Pancang, ketua kelas di Bali. Nah, maka teman-teman sapanya gimana? Bagi yang basic ya, yang kalau udah tahu sih gampang. Cuma saya mau ajak teman-teman cara belajar grammar gitu ya, maksudnya susunan, terus kosakata itu bagaimana memadukan. Saya rasa untuk yang benar-benar basic tidak ada pernah belajar sama sekali, harusnya tidak sulit ya dengan cara begitu, benar ya. Jadi kita cuma kayak mengganti dengan kosakata yang kita pelajari. Biasakan begitu dan teman-teman bakalan bisa berkembang nanti untuk kalimat yang lebih panjangnya. Itu sih kalau dari saya sendiri ya. Jadi kalau dihafal kan kayaknya merasa aduh tambahan kosakatanya banyak banget. Tapi begitu tahu cara patokan menggantinya, maka teman-teman sebenarnya hafal kosakata, hafal format, oh iya ya saya bisa kembangin jadi banyak. Iya sih sih. Ada beberapa teman-teman yang sudah bantu saya jawab, ya 你好班长 atau 班长你好. Oke. Atau kayak tadi kalau pakai patokan saya berarti subjeknya berubah dong ya. 班长好. Boleh nggak? Boleh nggak? Sekarang pertanyaan saya. Kalau misalnya kita bantu teman-teman yang dia bingung gitu ya. Tadi Laushu kan kasih patokan, oh ini subjek, ini subjek, ini subjek. Nah, ya ini subjek, ini subjek, ini subjek. Nah, berarti ya ini diganti panjang hao. Oke nggak Laushu? Oke, boleh ya. Gitu ya. Jadi ya kira-kira patokan yang bisa saya kasih bisa. Nah, kalau misalnya kayak teman-teman yang udah ngerti dia dia pengembangannya bisa 班长 ni hao gitu ya, 班长. Terus orangnya kan memang 班长 itu satu orang gitu ya. Hai 班长 gitu ya, 班长 ni hao gitu. Jadi semoga bisa bantu teman-teman yang lain yang mungkin masih ragu-ragu, oh ini gimana ya cara gantinya. Kayak gitu ya. Untuk tulisan huruf Mandarin panjang ya. Oke, ini ya Bu ya. Ibu siapa namanya? Trinata ya. Pan kelas, cangnya ini ya, panjang.
tulisan bahasa Mandarinnya. Oke, bagi teman-teman yang mau screenshot silakan, saya akan bantu jawab pertanyaan kedua ya. Jadi yang masih sulit kayaknya, aduh ini benar-benar asing banget bagi saya gitu ya, nggak pernah ada basic, semoga membantu gitu ya. Oke, sudah. Kalau sudah, saya akan bantu jawab pertanyaan kedua. 好了，kalau sudah saya next ya. 班长好，大家好，你们好，你好。Oke ya, sudah semua. Nah, pertanyaan kedua adalah dari Xiaoming. 老师 nanti tolong tuliskan huruf Mandarin dari Qiao Sheyin dan Ping Sheyin. Oh, oke. Qiao Sheyin, Qiao Sheyin yang kemarin itu loh teman-teman ya, yang ini. Sebentar, kok hilang. Yang saya bilang, oh ini spesial banget gitu ya. Dalam bahasa Mandarin, SHR, terus Z, C, dan S. Nah, ini namanya Qiao Sheyin. Kenapa? Sebentar ya, ini saya kebawain ya. Oh, kalau nggak ini saya hapus deh. Jadi nggak pakai panah. Qiao Sheyin yang kemarin saya bahas di kelas. Qiao Sheyin. Tandanya lidahnya ditekuk. Apa yang menandakan lidahnya ditekuk? Masih ingat penjelasan saya, teman-teman? Apa tanda dari Hanyu Pinyin yang menandakan lidahnya ditekuk? Sebelum saya lanjut. Qiao Shi ini artinya bunyi lidah diangkat, ditekuk gitu ya. Ya, karena ada huruf H, betul. Ya, masih ingat ya. Jadi huruf H di Hanyu Pinyin bukan bacanya ada angin, bukan, tapi ditekuk ya, ditekuk atau diangkat. Nah, yang diminta huruf Mandarinnya ya. Ini. Huruf Mandarinnya bagi teman-teman yang merasa aduh sulit, ya sudah screenshot aja buat pengetahuan ya. She ini adalah lidah, in adalah suara bunyi. Hanyu Pinyin de in, Hanyu Pinyin in suara bunyi. Ini bunyi, ini lidah. Qiao itu ada tekuk naik, angkat. Qiao, tekuk naik, angkat. Qiao Sheyin. Teman-teman tahu kalau kita duduk kakinya diginiin gitu. Itu namanya qiao jiao. Ya, jadi ada beberapa tradisi termasuk almarhum guru saya itu dia nggak membolehkan orang qiao jiao. Qiao jiao itu tahu ya. Jadi kita duduk kayak cewek biasanya kan kaki kita pas duduk tuh ditekuk, dilipatin gitu loh, di satu kaki ditaruhin lagi ke kaki atasnya. Ya, nah itu namanya qiao jiao. Katanya nggak bagus. Nah, saya nggak tahu kenapa nggak bagusnya ya. Mungkin itu kepercayaan. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Oh iya ya, loh di tradisi saya juga begitu. Nah, itu namanya qiao, qiao jiao. Jadi kakinya diangkat, ditaruhin di kaki satu lagi ya. Seperti itu. Namanya qiao, qiao sheyin. Atau beberapa kurikulum ngomongnya adalah juan, juan sheyin. Juan itu artinya roll gitu ya. Ya, roll, juan sheyin. Jadi boleh namanya qiao sheyin. Boleh juga orang sebutnya juan sheyin. Pokoknya yang berhubungan sama lidah ya, lidahnya diangkat, ditekuk. She ini adalah lidah, in adalah bunyi, ini juan. Juan itu sekarang mungkin teman-teman yang generasi baru nggak tahu ya. Kita punya kamera dulu itu pakai roll film yang hitam itu loh. Ya masih ya kalau yang saya masih tahu ya, generasi ke atas masih tahu. Yang udah milenial sekarang mungkin nggak tahu karena langsung foto langsung di handphone ya. Nah kalau dulu kan kita foto dulu ada hitam-hitamnya itu namanya juan, jiao juan. 就是这个卷 teman-teman lihat itunya hitam-hitamnya kan pakai roll gitu ya, benar ya. Harusnya sih pada masih tahu banyak kan kalau yang ikut kelas ini ya, namanya juan. Juan sheyin, juan itu artinya roll, digulung ya. Jadi bunyi lidah digulung ya, juan sheyin. Ya, klise film ya.
Ya, zaman dulu itu ya, kalau sekarang banyak kan saya rasa udah nggak ada kayaknya ya. Ya betul, jadi yin itu adalah tandanya ada H. Jadi lidahnya ditekuk ya, bacanya zhi, shi, shi, zhi. Iya, itu dia ya. Jadi satu deret ini bacanya lidahnya ditekuk, makanya ini disebut yin atau yin. She adalah lidah ya. Nah, terus ditanya juga tempat saya nggak cukup, tapi nggak apa-apa, ini cuma sedikit. Ini Z, C, dan S, bacanya gimana teman-teman? Karena dia nggak ada huruf H, jadi bacanya lidahnya tidak ditekuk, atau lidah kita datar, ya. Maka disebut namanya, ini pertanyaan dari murid kelas, Ping She Yin dari Xiaoming ya. Ping She Yin, Ping itu artinya rata, datar, ya. Ping, P-I-N-G, ya. She-nya sama, Yin itu bunyi atau suara ya. Jadi ping she yin artinya lidahnya tidak ditekuk, lidahnya datar, itu namanya ping. Ping she yin gitu ya. Huruf Mandarinnya seperti ini ya. Bunyi lidah datar ya. Ya, kalau ini lebih ke namanya. Oh, 平舌音。汉语的平舌音是什么？哦，就是滋、呲、丝。汉语的翘舌音是什么？知、吃、诗、日。Itu 翘舌音. Lidahnya diangkat ya. Oke, ini pertanyaan kedua. Coba saya lihat ya pertanyaan berikutnya. Oke, cuma 2 pertanyaan. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan dari luar. Sebentar sambil saya buka, teman-teman sudah boleh screenshot ya, karena saya akan ganti halaman ya. Sebentar, tanya jawab. Oke. Saya kan Oke, ini ada pertanyaan, cuman belum ada nama, nggak apa-apa ya. Sambil teman-teman screenshot, saya bacakan pertanyaannya. 老师好, mau tanya ya, ada tulisan 第一课. Nah, yang ke ini maksudnya apa, 老师? Kan artinya lesson 1, lesson 2 juga ada ke. Artinya ke itu apa ya, 老师? Oh, oke, 谢谢. 不客气. Cuma karena nggak ada nama ketika kirim ke Panjang, saya nggak bisa baca nama ya. Oke, nggak apa. Pertanyaannya adalah 第一课, ke artinya apa ya, 老师? Ini sudah selesai? 好了吗? Iya, sambil saya lihat ya tadi di chattingan saya baru baca Ibu Silvana. Oke, sisi Ibu ya sudah berani sapa juga dengan pingin bahasa Mandarin. Gak apa-apa, justru kalau ada kekeliruan kita bisa koreksi jadi belajar ya semuanya ya. Oke, ya ada Ibu Li Ying. 老师您好，一周不见，如隔三秋. Oke, baiklah ya katanya seminggu nggak ketemu seperti udah 3 musim gugur tidak ketemu ya. Baik, jadi berasa lama gitu maksudnya ya. Baik Ibu, 谢谢您. Ada Xiao Hao Laoshi, ada Ibu Katarina ya, udah ketik huruf Mandarin, ada Ibu Nani. Ya, ketikannya sudah benar, saya nggak koreksi ya. Ada Ibu Xiu Zhen. Oke ya, 不客气 Ibu Silvana ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, ini yang tadi jawabin saya ya, sama pertanyaan Ibu Trinata tadi sudah saya jawab ya, tulisan panjang dalam huruf Mandarin. Ya, Ibu Trinata ngetiknya ini ya, apa huruf tradisional Laupan gitu ya, Laupan Ni Hao ya. Laupan itu bos ya. Laupan Ni Hao ini huruf tradisional Bu, yang biasa dipakai di Taiwan. Oke ya. Tai Tai Ni Hao. Ya, benar Bu. Ketikannya sudah benar Ibu Trinata ya. Oke, berarti sudah selesai semua ya. Baik, berarti saya bantu jawab yang pertanyaan dari murid kelas tentang TIKE gitu ya. Oke, TIKE yang teman-teman lihat di modul TIKE. Ke ini artinya pelajaran. Makanya 我们说上课 gitu ya. 上课 itu artinya
belajar di dalam kelas. Kayak teman-teman sekarang namanya 上课, ini kata kerja ya. Menghadiri kelas, belajar di dalam kelas itu namanya 上课. Sebentar saya kasih arti dulu ya. Menghadiri kelas. Terus ikut belajar di dalam kelas itu namanya 上课. Nah, ke itu pelajarannya ikut dalam kelas gitu. Nah, ti itu artinya ke. Ke-nya bahasa Indonesia, ke satu, kedua, ketiga. Nah, i satu ya. Jadi ti ke pelajaran ke satu gitu ya. Nanti kita ada ti ke pelajaran kedua dan seterusnya. Jadi ti adalah ke satu ya. Dia adalah preposisi kata depannya ti. I satu, ti ti san ya. Ti ke satu, ti kedua, ti san ketiga ya. Semoga kejawab ya. Oke, jadi ke itu adalah pelajaran, lesson ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, sebentar ya saya lihat dulu masih ada nggak yang ketinggalan yang forwardan dari panjang. Oke, sebentar. Oh, mail. Oke. Kalau tidak ada, saya akan lebih interaktif ya untuk teman-teman yang chat di kolom chat. Iya, Ibu Xiuzhen sudah bantu saya jawab ya. Ke itu adalah pelajaran. Baik, lanjut berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Silvana. Untuk menulis ejaan in ya Bu. Pin-in itu Y-I-N. Pin-in ada satu ya. In, bukan J, tapi Y Bu. Kadang-kadang kita salah pilih huruf diketikkan, nggak apa-apa ya. Tapi saya coba kasih tahu kalau memang salah ketik berarti Y ya. Pin-in. Pin-in itu pin-innya begini ya. P-I-N Y-I-N. Apakah harus selalu diikutin tanda baca seperti titik dua atau contreng di atas huruf hidup misalnya? Iya Bu, jadi ya saya kasih contoh ini, saya ganti warna. Misalnya pinin itu lengkapnya adalah seperti ini Bu. Jadi dia ada konsonan, ada vokal, ada tanda baca. Memang lesson kita belum sampai ke tanda baca ya. Kita ada 4 tanda baca, 4 utama tanda baca sama tambahan 1. Biasanya orang bilang nada 5. Nada 5 itu nggak ada tanda Bu Silvana. Nah, tanda baca ini yang belum kita masuk ya. Kemarin kita baru sampai vokal. Jadi pinin yang lengkap itu adalah ada 3 unsur ini. Konsonan, vokal, dan juga intonasi. Intonasi itu tanda baca ya. Dan memang harusnya begitu Bu Silvana ya. Sehingga orang tahu, oh ini PIN nada berapa. Misalnya gini, pin-in, oh huo sama in, pin, oh pin nada 1. Makanya teman-teman yang ketik di chat, misalnya teman-teman ketik gitu ya, pinin tapi tidak ada nada, itu saya meneka-neka gitu ya, menebak-nebak. Ini nada berapa ya? Saya baca dulu kalimatnya. Oh, maksudnya ini ya gitu. Itu saya menebak. Tapi kalau udah ada tandanya kan itu lebih gampang. Nah, terus kalau lebih gampang lagi, misalnya teman-teman tanya, terus ada huruf Mandarinnya. Nah, itu lebih oke lagi karena huruf Mandarin udah pasti saya nggak usah nebak. Oh, ini huruf ini artinya ini. Tapi kalau kayak pinyin itu dia masih bisa huruf Mandarin yang lain dengan bacaan yang sama. Itu maksudnya teman-teman. Kayak gitu. Jadi perlu kalau misalnya benar-benar tepat itu harus ada konsonan, vokal, dan juga intonasi ya. Semoga kejawab Bu Silvana. Tapi kita baru separuh ya, kita baru vokal sama konsonan. Nah, minggu ini kita akan sorry ya, minggu ini libur ya. Karena saya ada launching buku, ada acara launching buku saya. Jadi saya izin yang Jumat sesi ini saya libur. Bertepatan dengan acara launching buku saya ya. Berarti minggu depannya lagi baru kita belajar masuk ke nada dalam bahasa Mandarin ya. Oke, baik. Semoga kejawab ya Ibu Silvana. Saya lanjut berikutnya Ibu Trinata. Tiike, yang ini sama nggak Laoshi? Saya biasa pakai tradisional. Ya Bu, Ibu pakai tradisional nggak apa-apa. Cuman karena kita mengikuti standar internasional yang kebanyakan pakai adalah simplified ya Bu. Gak apa-apa Ibu jadi anggap tambah pengetahuan. Oh ternyata
tulisan tradisional begini, simplifiednya begini gitu ya Bu ya. Kalau saya fasilitasi dua-duanya boleh juga, cuman jadi lama. Terus murid kelas yang benar-benar basic jadi bingung. Terus ini jadi banyak banget gitu ya. Jadi memang kita sudah mensepakati dari awal fokusnya memang simplified gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau di program kayak gini menjawab mungkin nggak apa-apa, kita banyak waktu karena nggak bahas materi. Jadi yang Ibu tulis ini namanya tiike gitu ya. Ini beda. Oh ya, saya belum ganti warna ya. Tapi yang Ibu tulis beda, Bu. Ya, saya tulisin ya di layar biar teman-teman yang lain juga tahu. Yang Ibu tulis ini tradisional ya. T-nya masih sama. Jadi nggak semua dia ubah, teman-teman. T-nya masih sama ya, teman-teman bisa lihat. T, I, ke. Ini ke sebuah ya, GE. Kalau ini KE, ke. Kalau ini ke, ya teman-teman sudah belajar konsonan harusnya udah tahu. Oh iya ya, G bacanya K, TI ke. Ya, kalau ini TI ke, K, KH ya. Nah, terus tulisannya beda. Kalau ini tradisional teman-teman. Ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung. Nah, simplified-nya apa? Simplified-nya ini. T-nya tetap sama gitu ya. Sorry, saya perlu zoom. Saya naikin ke atas ya, sorry. Soalnya nulisnya nggak enak. Nah, ini. Kalau simplified-nya tetap sama, teman-teman ya. Cuman yang ini, dia jadi simple banget. Ya, jauh lebih simple ya guratanya. Sama. I, ke. Artinya yang pertama, ke. Nah, kalau misalnya ini, ini artinya pelajaran pertama. Dari pininya berbeda, huruf Mandarinnya juga berbeda ya. Nah, ini yang ke-1 gitu ya. Satunya saya tulis yang ke-1 atau yang pertama gitu ya. Yang ke-1 atau yang ke-1 atau yang pertama ya. Nah, kalau Ibu Tri tadi Ibu Trinata, huruf ini kan simplified yang ke. Nah, yang tradisionalnya begini, Bu. Jadi memang ada perbedaan. Ini tradisionalnya, Bu. Bacanya tetap sama, ke pelajaran kayak gitu, Bu. Cuman yang kita pakai seperti yang tadi saya bilang bahwa kesepakatannya adalah ini ya, Bu, simplified kayak gitu. Nah, Ibu anggap oh iya, jadi saya bisa mengenal ya. Oh, ini simplified-nya ya. Kalau dulu mungkin Ibu belajarnya yang tradisionalnya seperti itu ya, Bu ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya sangke. Nya sama nggak? Sang yang atas artinya. Oh, sang yang artinya atas dari Dr. Evelyn. Sama. Ya, sama Bu. Jadi sang yang ini dia bisa artinya kata kerja ke menghadiri kelas, tapi di konteks lain itu artinya atas ya. Sang mien atas. Huruf Mandarinnya tetap pakai yang ini. Sang gitu ya. Ibu Lili, Laoshi ada trik untuk belajar tulis huruf Mandarin, ada trik apa nih Bu? Maksudnya biar hafal ya. Kalau hafal sebenarnya ada unsur-unsur yang kita bisa bantu untuk hafalin seperti itu ya. Jadi misalnya oh ini berhubungan sama apa ya, dulu saya sering cerita. Oh ya, kalau Ibu murid baru mungkin bingung. Kalau murid lama saya kadang kalau ketemu huruf ada ceritanya, saya suka cerita oh ini berhubungan sama air, sama pohon, sama rumput gitu ya. Itu ada. Nah, cuman selain itu kunci yang utamanya adalah memang latihan terus ya. Latihan nulis terus. Saya memang suka ya. Jadi begitu selesai les, teman-teman bayangin ya, dulu saya les satu kelas 70 orang. Ya, 70 orang. Jadi ya terbatas lah ya gurunya mau perhatiin kita. Beda sama kelas yang di Jakarta ya. Satu kelas paling banyak mungkin 15-20. Tapi dulu kita tuh bisa 70, rame banget. Jadi ya kemajuan kita tuh tergantung pribadi kita. Nah, pulang les saya biasanya latihan nulis. Karena memang saya suka ya. Saya suka latihan nulis memang berulang-ulang. Jadi memang mungkin kuncinya sama ya, mau di kelas yang untuk ngomong, pronunciation, saya bilang perlu direview ulang, latihan ulang lagi. Selain
yaitu patokan-patokan unsur yang membantu kita. Oh, ini dia ada unsur ini ya, karena berhubungan dengan apa gitu, contohnya gitu ya. Itu Bu Lili, semoga kejawab dan semoga kita juga ada kesempatan kalau waktu cukup, ya saya akan bahas sedikit, oh kalau nulis tuh gini loh, ada unsur ini ya, semoga membantu teman-teman. Oke, baik. Oh iya Ibu Silvana ya, bu keci, sisi laoshi semakin paham. Iya, nggak apa-apa. Ini kayak teman-teman dapat puzzle-nya satu-satu. Selagi teman-teman sabar, ikutin setiap sesi, saya yakin ya, sesi kita selesai, misalnya kayak gelombang pertama sampai 2 tahun, saya rasa mereka temukan satu puzzle lengkap gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, "Ah, ini maksudnya apa ya?" Nah, ya gitulah ya. Nah, tapi selamat teman-teman sabar ikutin sesi. Oke, bu Keci, Ibu Silvana, saya lanjut berikutnya ya, ada Ibu Lina. Ibu Lina nih ada sharing, link ya, bukan hanya mitos, memang ciao-ciao tidak baik untuk kesehatan. Oke, baiklah. Berarti, teman-teman, baiknya kita tidak menyilangkan kaki ya, karena ada, artikel juga yang membahas bahwa tidak baik untuk kesehatan. Sisi Bu Lina untuk sharing-annya ya. Oke, ada Pak Heru, sisi Laoshi, Bu Keci. Iya, betul Ibu Trinata. Jadi Ibu bisa belajar 2 macam tulisan Hanzi ya. Ah, terus Pak Heru, saya agak kesulitan antara nulis Hanzi dan Kanji. Nggak apa-apa Pak Heru ya, kita akan fokus ke Hangyu Pinyin dulu ya. Kalau huruf Mandarin, semoga kita berjodoh, nanti ada sesi khusus yang mungkin saya pikirin ya, saya pikirin. Jadi saya pikir mantapin dulu karena kita mempertimbangkan banyak, murid-murid yang mungkin mulainya dari awal karena memang, ngomongnya kan dari basic sama sekali nggak bisa. Jadi kita fokus dulu hanya pinyin, sampai satu level teman-teman sudah mulai siap untuk ke Hanzi. Nah mungkin saya akan atur, coba ya saya pikirin bagaimana cara saya terangin teman-teman, basic untuk nulis huruf Mandarin. Tapi kalau ngajarin di kelas nulis satu huruf, saya rasa teman-teman juga bosan. Itu memang latihan dan bersyukurnya Pancang udah bantu fasilitasi, ada buku tulis, ada langkah tulis-tulisnya. Nah, mungkin langkah tulis-tulisannya itu menarik kalau dijadikan cerita gitu ya, diceritakan basic lah gitu ya, pembekalan sedikit dari saya kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti coba kita pikirkan ya. Jadi teman-teman sudah mulai oke, Hanyu Pinyin segala macam, sudah mulai banyak kosakata. Nah, mungkin nanti saya pikirin caranya, nah sisipin di materi ya. Ini jadi masukan buat kita. Oke, baik. Jadi semoga kejawab ya Pak Heru sama Bu Lili. Memang intinya terakhirnya teman-teman harus ke huruf Mandarin ya. Itu saya dorong teman-teman harus ke situ. Jangan cuma Hanyu Pinyin ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Pak Jose, Laushu maaf mau tanya, mungkin sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Nggak apa-apa Pak, kalaupun dijelasin sebelumnya, tanya lagi nggak apa-apa ya. Tidak ada pertanyaan yang, kalau istilah teman saya, sorry ya, tidak ada pertanyaan bodoh ya. Jadi jangan merasa, aduh saya tanya lagi kayaknya nggak enak. Nggak apa-apa ya, justru forum belajar adalah teman-teman nanya. Kalau nggak jelas, konfirmasi ulang daripada salah di luar gitu ya. Kalau saya prinsipnya gitu. Jadi dulu ya teman-teman ya, kalau saya boleh cerita flashback, saya adalah 70 murid, satu-satunya murid yang sering banyak banget pertanyaan ke guru saya. Karena saking kita nggak ada source. Dulu nggak ada online yang saya bisa cari Google kan. Jadi saya betapa haus sama ilmu gitu ya. Saya lihat di mana tulisan ada huruf Mandarin di kotak obat, saya catat, saya tanya guru saya gitu. Nah, justru itu yang membantu saya untuk punya banyak kosakata ya. Jadi cara belajar saya masih begitu karena nggak ada digital. Nah, tapi buat teman-teman bersyukur ya hari ini ada Google, ada banyak aplikasi gitu. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan Pak Jose. Bahasa Mandarin itu termasuk Mandarin apa ya? Hokkien atau apa? Kalau misal ke Singapura atau Hong Kong apa sama? Oke, baik ya. Kalau gini, sebentar saya coba pikirin. Jadi gini Pak, Mandarin itu adalah bahasa nasionalnya seluruh China. Kayak bahasa Indonesia kita, itu namanya bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin ini kemudian sekarang karena ekonomi China berkembang, dia mungkin sudah jadi bahasa internasional kedua gitu ya. Nah, itu bahasa Mandarin. Dan kalau Bapak
pelajari Mandarin yang sekarang kita belajar, itu bakalan bisa go internasional, Pak. Jadi orang Amerika belajar Mandarin juga sama kayak kita, kosakatanya sama, kayak gitu ya, Pak. Nah, kalau Hokkien itu adalah bahasa daerah. Kayak kita bangsa Indonesia punya bahasa Sunda, bahasa Jawa, terus apa lagi ya? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, gitu ya kira-kira. Nah, bahasa Hokkien ini juga bahasa daerah. Kayak mungkin teman-teman di sini banyak orang Hokkien bisa ngomong Hokkien ya. Nah, itu bahasa Hokkien. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bisa bahasa K. Ya, kalau K saya nggak bisa. Nah, ada bahasa K. Itu namanya bahasa daerah, Pak. Nah, kalau di Singapura itu bahasa Mandarin mereka bisa ya, karena yang tadi saya bilang itu udah jadi kayak bahasa internasional lah ya. Nah, tapi orang Singapura karena banyak ras Hokkiennya, kayak saya bisa Hokkien, saya bisa ngomong juga sama orang Singapura bahasa Hokkien gitu ya, tapi mereka kosakata berbeda ya. Terus berikutnya Hong Kong. Nah, kalau Hong Kong itu, Pak, dia pakai selain bahasa Mandarin, mereka pakai bahasa Kanton. Nah, Kanton itu juga bahasa daerah Hong Kong. Seperti itu, Pak. Jadi memang mungkin Bapak mix up gitu ya. Kok banyak banget ya, ada Mandarin, ada Kanton, ada Hokkien gitu ya. Kayak Hokkien itu misalnya ya, misalnya contoh, xie xie. Xie xie itu kan bahasa Mandarin, Pak. Kalau Hokkiennya kita bilang kamsia, ya kan? Mungkin lebih sering, oh saya sering dengarnya kamsia loh gitu ya. Kamsia itu Hokkien. Nah, terus kalau kanton, kanton saya nggak tahu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu kantonnya xie apa ya. Nah, seperti itu. Jadi Hong Kong itu pakai kanton, Pak. Tapi yang saya bilang, ya itulah bahasa daerah banyak. Jadi pemersatunya bahasa Mandarin, Pak. Jadi Bapak fokus belajar Mandarin saja, sudah bisa dipakai di mana-mana. Saya boleh cerita ya, kalau ke Eropa gitu ya, dia lihat muka kayak saya gitu ya, dia ajak saya ngomong Mandarin, teman-teman ya. Karena mereka pikir, pokoknya yang datang pasti bisa bahasa Mandarin. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi mereka merasa pokoknya Mandarin sudah boleh bilang ya bahasa internasional karena kebanyakan dipakai gitu ya. Iya, dia lihat muka kayak kita-kita gitu dia ajaknya ngomong Mandarin. Saya bilang hebat juga ya padahal muka bule gitu ya. Tapi ngajak ngomong Mandarin ya. Oke, baik. Semoga kejawab ya Pak Jose ya. Nanti kalau masih bingung, loh sih saya dengar ini itu Hokkien apa Mandarin ya? Nah, silakan tanya ya, nggak apa-apa Pak. Ya, oke, kebetulan saya bisa Hokkien ya. Kalau saya nggak bisa Hokkien, oh ya berarti nggak bisa jawab ya. Saya cuma bilang, oh itu bukan Mandarin gitu ya. Nah, kayak gitu. Baik, lanjut. Pak Bu Lili, laoshi T-nya sama dengan Titi. Oh, beda Bu. Kalau ini T, oh ya masih di halaman sini ya. Ini T-nya ke satu, kedua, ketiga. Nah, kalau Titi itu dia atasnya ada begini. Nah, ini Titi, adik laki-laki. Ini T, adik laki-laki. Huruf Mandarinnya berbeda. Itulah kenapa saya, oh iya, nadanya sama ya Ibu ya, Ibu Lili ya. T-nya nada 4, ini juga nada 4. Tapi hurufnya berbeda ya, teman-teman bisa lihat. Nah, saya sengaja mereka tuh samping-samping aja, teman-teman bisa lihat bedanya, artinya berbeda. Jadi, arti itu ada di huruf ya. Makanya perlu belajar huruf Mandarin ya. Tapi kalau sekarang merasa, aduh belum dulu, ya udah nggak apa-apa, mantepin dulu Hanyu Pinyin. Nah bagi yang gelombang lama udah 2 tahun Hanyu Pinyin saya rasa sih udah mantep. Silakan lanjutin levelnya ke huruf Mandarin ya. Tetap perlu huruf Mandarin. Oke, baik ya. Ya Ibu Lilian ya, pada akhirnya Hanzi juga perlu kita belajar. Betul. Cuma udah nggak sesulit dan nggak seblank yang dulu, bener nggak? Nggak seblank yang maksudnya aduh, pertama harus Hanyu Pinyin, terus harus huruf Mandarin, aduh kayaknya pusing gitu ya. Nah, nggak apa-apa, yang bagi yang benar-benar basic dari nol, fokus aja dulu Hanyu Pinyin, oh nadanya gini, bacanya gini, kan mulai ya tubuh kita, otak kita, telinga, mata, itu semua udah mulai terbiasa, baru kita pelan-pelan beranjaklah, oh iya ada huruf Mandarin gitu ya. Nah, itu fungsinya proses belajar, jadi memang ada prosesnya ya, step by step. Oke, ada Pak Jose. Dialeknya ya, dialek dan juga kosakata beda ya. Tadi saya ada contohnya xie. Nah, ini sekarang orang bilang kamsia ya. Kamsia itu Hokkien. Oke, baik lanjut tosie ya. Tosie kanto. Ini kali ya kanton ya. Oh, toje ya, Ibu Xiuzhen. Nah, ini yang bisa bahasa kanton banyak. Oke.
Ada Pak Heru, dialek Hokkien contoh Yoko. Yoko, padahal bahasa Mandarinnya Yangguo. Oh iya, film Yoko dan Bibi ya. Oke ya, ini udah lama. Ini saya nonton zaman kecil ya. Oke, bukaci Pak Jose ya. Dan sih teman-teman yang sudah bantu jelasin juga. Betul. Kadang-kadang bingung karena banyak juga orang nanya saya kok. Nah, jadi bedanya apa sama Hokkien gitu ya? Oke. Ya, Ibu Dini ya, kalau Kanton tuh biasanya film-film Andy Lau, Jackie Chan karena Hong Kong tuh dulu berkembangnya film ya. Jadi orang kenal Kanton, kenal Hong Kong tuh dari film. Iya betul, Ibu Syamsiatun. Hokkien yang dipakai di Taiwan kebanyakan orang tua, betul. Itu namanya Minanyu. Ya, jadi Taiwan tuh pakai Hokkiennya persis kayak saya ya. Teman-teman kalau ke Taiwan berasa banget gitu ya bahwa kayak saya pulang kampung lah ya. Itu bahasanya sama, kosakatanya sama ya. Oke, baik. Lanjut, Dr. Evelyn. Agak mirip Laoshi, beda di bagian atas ya. Agak mirip yang mana ya? Maksudnya sisi, oh sisi kamsia. Ya, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Dialek sama kosakata. Oke, lanjut. Pak Heru, banyak Kim baca mana? Oh, banyakin ya, banyakin. Oh, banyakin baca komik China sama animasi China jadi tertarik belajar bahasa. Oh, gitu. Bagus, bagus, Pak. Nah, ada yang tertarik belajarnya karena dengar lagu, ada yang tertarik belajarnya karena nonton ya. Memang itu salah satu jalan kita tertarik gitu ya belajar bahasanya ya. Oke, bagus tuh Pak Heru ya dengan hobi bisa jadi tertarik lagi belajar bahasanya ya. Dan memang saya rasa ada kelebihan lah teman-teman menguasain satu bahasa tambahan ya. Oke, baik. Huruf di. Oh iya betul, maksudnya ini ya, titi sama ti. Ya, mirip-mirip ya, cuma beda atasnya doang. Oke, terus sudah belajar pinyin, mulai tertarik belajar Hanzi juga loh, Ibu Lilian. Ya, betul. Kudu harus sih kalau menurut saya ya, kalau enggak bingung karena pinyin doang tuh nggak bisa berdiri lah, masih nggak kokoh. Nanti orang ngomong gini jadi, oh iya ya, beda ya. Nah, tapi kalau huruf Mandarin itu udah pasti huruf ini artinya ini, huruf ini artinya ini, kecuali dia punya beberapa arti itu ya. Oke. Ibu Ana, mohon koreksinya titik. Apa tulisan ini sudah benar? Iya, Bu. Ibu Ana mau ketik adik laki-laki titik 2 kali, betul. Berarti huruf ini didua kalikan. Cuman bacanya adalah ti yang pertama sesuai nada asli, ti yang kedua bacanya nada 5, tidak ada tanda ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, titik adik laki-laki. Ya, titik. Jadi kalau untuk sebutan menyapa dan diulang, biasanya huruf keduanya dibaca nada 5. Nggak apa-apa teman-teman, nanti di kosakata buku kita akan saya ulang lagi ya. Oke, karena pertanyaannya nggak banyak, lumayan ya teman-teman yang bisa interaktif di sini, saya bisa bantu jawab. Ibu Ana kejawab ya, jadi titinya sudah benar, ketikkan huruf Mandarinnya ya. Adik laki-laki. Lanjut Bu Ratna, Laoshi susunan kata Mandarin kalau di lagu sama kita bercakap-cakap apakah sama? Sama. Kalau lirik jadi gini, kalau lirik lagu Mandarinnya adalah kata-kata sehari-hari. Ya, jadi teman-teman ada lagu-lagu yang liriknya itu kata-kata sehari-hari, berarti sama. Tapi saya menemukan ada beberapa lagu yang ditulis sama ya mungkin dia seniman banget ya, artistik banget. Jadi untuk sehari-hari itu kata-katanya nggak kepake atau kalimatnya nggak kepake. Ya, kalau contoh misalnya lagunya Deng Lijun, nah itu lagu lama ya. Misalnya 月亮代表我的心. Nah sorry, ini sorry kaget. Ini adalah kata-kata yang dipakai sehari-hari. 月亮代表我的心. Jadi boleh nggak loh saya pakai format itu misalnya 月亮代表他的心, ya kan? 月亮 sorry ya saya tulis ya jadi teman-teman bisa belajar juga. Nah, 月亮代表. Nah, kalau ini masih bahasa sehari-hari, Bu Ratna. Tai. Ini DAI ya. 代表
我的心 ini masih kalimat sehari-hari ya. Bulan, 代表 itu mewakili 月亮 bulan. Mewakili hati saya ya. 我的心 itu hati saya. Nah, ini kan masih bisa kita ganti-ganti ya. Misalnya 这个礼物 gitu ya. Berarti hadiah ini, teman-teman, ini kosakata mungkin banyak yang kalau basic itu apa namanya, merasa oh ini kosakata banyak banget. Terima dulu ya. Ini maksudnya lagi bahas di lirik di lagu apakah dipakai sehari-hari. Nah, ini lirik lagu yang simple yang dipakai sehari-hari. Jadi kalau teman-teman belajar lirik lagu pun bisa dapat kalimat, bisa dapat kosakata ya. 这个礼物代表我的心意，心意 itu niat hati. Masih bisa kepake sehari-hari, tapi mewakili wo-nya saya gitu ya. Jadi hadiah ini mewakili niat hati saya. Formatnya masih dipakai Bu Ratna kalau yang kayak gini. Jadi kayak lagu Teresa, biasanya kalau orang mau belajar dari lagu, saya sarankan itu kenapa? Karena dia masih kata-kata yang simple itu ya. Tapi kalau teman-teman sudah tingkat tinggi kayak lagu Jeizhou, Zhou Jielun, nah itu lirik lagunya kadang-kadang nggak dipakai sehari-hari. Maksudnya bukan bahasa sehari-hari, dia liriknya udah sangat artistik gitu ya. Mungkin apa melambangkan apa gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu udah kayak kita bilang mendalam banget. Nah, kalau ini masih yang simple-simple yang kepake sehari-hari. Gitu sih. Jadi tergantung lagu juga Bu Ratna ya. Jadi nggak semua lagu. Nah, kalau yang mau belajar dari lagu, biasanya saya sarankan ya lagu-lagu simple seperti ini yang pendek-pendek, yang artinya langsung to the point, tidak ada kiasan-kiasan di situ. Nah, lebih mudah bagi yang pemula seperti itu. Itu saja dari saya untuk penjelasan lirik lagu ya. Nah, 月亮代表我的心 rata-rata harusnya pada tahu di sini ya. Ini lagu lama. 这个礼物 itu hadiah ini, 代表 mewakili ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang basic takutnya bingung. 我的心意 niat hati saya gitu ya. Niat hati saya. 我的 itu milik saya ya. Nggak apa-apa, terima dulu. Mungkin ada banyak, aduh, Lausu kok muncul banyak kosakata ya, mulai pusing. Iya, nggak apa-apa. Ini screenshot dulu, nanti kita akan belajar kok kosakata ini di materi ya. Tenang, pelan-pelan ya. Oke, itu kejawab ya. Iya, Ibu Trinata ya, banyak juga dia pakai kiasan, idiom ya. Ya, kalau nada pinyin memang tidak bisa belajar dari lagu, betul, nggak bisa. Tapi setidaknya kalau saya bilang, lagu itu kalau misalnya teman-teman suka ya, bagi yang suka ya, diputerin aja. Itu bantu telinga kita, bantu otak kita rekam. Teman-teman percaya sama saya, kalau yang sering dengar lagu Mandarin, belajar nada, lafalan di bahasa Mandarin itu akan cepat. Percaya sama saya, karena otak kita ngerekam. Jadi kayak recall memorinya lebih cepat. Jadi lebih dapat polanya. Memang harus mendekatkan sesuatu yang misalnya film, misalnya lagu, itu akan lebih cepat teman-teman. Sangat membantu gitu ya. Selain dapat kosakata, terus dapat kosakata sama format kalimat kayak gitu ya. Itu dari saya tentang lagu ya. Jadi bagi yang suka lagu silakan, nggak apa-apa ya. Semua oke. Terus tadi Pak Heru yang suka komik ya. Nah itu juga oke, silakan Pak. Bagus ya. Jadi pokoknya yang berhubungan sama Mandarin itu akan membantu otak bawah sadar kita. Gitu. Ya lanjut ya. Jadi thank you juga buat Dr. Evelyn ya. Nada Pinyin nggak bisa belajar lagu. Nada Pinyin bisa belajar sama Cai Laoshi saja ya. Eksklusif ya. Oke, nggak bercanda ya. Sama semua guru juga bisa. Oke, lanjut ya. Ada Bapak ini ya, Bapak Yohan. Ini Bapak Yohan Go ya. Lalu saya kemarin baru ketemu
Tance di lirik lagu yang artinya tetapi. Apakah itu sama sering dipakai seperti tanshi? Tance. Bapak ada ininya nggak ya? Ada tulisannya dari tance gitu ya? Ada huruf Mandarinnya nggak, Pak? Kalau yang saya tahu tetapi itu tanshi, keshi, buko gitu ya. Jadi yang saya tahu ya, tanshi tetapi, terus keshi tetapi juga, sama buko. Nah, kalau yang Bapak ketik tance itu apakah ada hurufnya? Mungkin saya boleh lihat. Sorry. Ini tetapi, Pak. Buko. Buko. 但是 可是 不过 ini tetapi. Tapi ya, tetapi sama. 谢谢 Pak Johannes ya sudah kasih kita link YouTube 月亮代表我的心 ya. Bulan mewakili hati saya. Baiklah ya. Ada Pak Vincent ya, 听妈妈的话. Oh, Jeizhou. Jeizhou dia agak nge-rap ya. Jadi kata-katanya kadang-kadang teman-teman bisa dengarnya nggak jelas. Kalau 月亮代表我的心 dia lebih pelan. Makanya boleh untuk pemula yang suka lagu ya. Iya, ini testimoni ya dari Dr. Evelyn ya. Suka dengerin lagu Li Wen Chen. Oke ya, saya butuh huruf Mandarinnya ya. Sama nonton film Mandarin jadi agak terbantu. Iya betul Dr. Evelyn ya. Kalau suka lagu atau suka film tuh pasti kebantu. Oke ya, kita tunggu dari Pak Yowan. Pak Yowan, kalau ada huruf Mandarinnya tan, ce, yang Bapak ketik DAN nada 4, ZHE nada 4. Tapi saya butuh huruf Mandarinnya. Nah, cuma kalau Bapak tanya tetapi, ya tan shi, betul. Atau ke shi, atau buko, itu artinya tetapi, Pak. Tapi kalau tan ce, saya belum pernah dengar juga ya. Jadi mungkin saya minta huruf Mandarinnya. Atau kepenggal. Jadi tan miliknya yang depan, ce miliknya yang satunya lagi. Jadi kepenggalnya maksudnya salah penggal atau gimana ya? Saya tunggu, Pak. Oh, tance. Oh, kalau hurufnya begitu, Pak, berarti ini saya sudah boleh next. Ini bukan tetapi, Pak, tetapi ini. Bapak ada kalimat lengkap nggak, Pak? Nah, kalau nggak ada nanti saya bantu ya bikinin satu kalimat lengkap ya. Ini udah dari screenshot, saya boleh next. Halo, ya oke. Jadi gini Pak, tan. Misalnya, ya saya bantu kasih kalimat biar gampang ya Pak ya. Jadi tan, ya tadi saya udah nebak, jangan-jangan pemutusan pembenggalannya tuh salah gitu ya. Jadi ini tetap begini. 这不是我的. Tetapi, lihat singkatan Pak, tan, itu singkatan dari tan, shi, tetapi, ce-nya ini ya, ini, 不是, bukan, 我的, punya saya. Misalnya Panjang bilang, 老师 ini semua dibawa aja. Contoh ya, contoh. 老师 ini semua bawa pulang. Terus saya bilang, Panjang, 2 kantong ini gitu ya, 2 kantong ini gitu ya, 2 kantong ini bukan punya saya, maka saya bilangnya 但这不是我的. Maksudnya saya nunjuk 2 kantong ini gitu ya, bahwa 2 kantong ini bukan punya saya, tetapi 2 kantong ini bukan punya saya, suruh saya bawa pulang, ya bukan punya saya kan, saya pasti nggak bisa bawa pulang, nanti orangnya cari, misalnya contoh gitu ya. Jadi pemenggalannya Pak, tan, tetapi dia singkat. Jadi bagi yang gelombang lama pasti tahu, oh ya 老师 但是 biasanya kalau udah advance level disingkat tan, tetapi sama ya 但是. Nah, ce-nya itu ini Pak. Jadi pemenggalannya aja gitu ya. Nah, 但这不是我的. Ini saya bantu tambahin kalimat belakang jadi teman-teman dapat oh, ini maksudnya pemenggalannya tan, tetapi 这不是我的. Ini bukan punya saya. Iya, Pak Yohan ya. Nggak apa-apa. Jadi saya butuh huruf Mandarin. Kalau kayak tadi pinyin doang saya
pikir takutnya nebaknya salah. Yang kedua, belum pernah dengar tetapi ada tance gitu ya. Sisi Pak. Jadi butuh banget huruf Mandarin yang seperti saya bilang, kalau teman-teman mau nanya, boleh ya sekalian kalau tahu huruf Mandarinnya gitu. Oke, kejawab ya. Nah, Pak Andreas, 对不起老师，我加入完了。没关系，没关系，nggak apa-apa ya Pak. Nanti ada rekamannya juga, Bapak bisa dengar yang bagian depan. 没关系 ya. Oke. Oh iya, Dokter Evelyn ya, nama penyanyi Liu Wenzhen. Iya, kayaknya saya pernah dengarnya Chen gitu ya, bukan Chen. Kalau tadi ketik C jadi bacanya Chen. Kalau boleh ya huruf Mandarinnya akan lebih tua. Oh, Liu Wenzhen. Nah, kalau ini berarti gini, Liu Dehuanya Liu Wen Zheng, pakai eng, Zheng, Liu Wenzhen. Ini pinyin yang benarnya ya. Dia namanya gini, Liu Wenzhen. Ya. Nah, kenapa saya butuh huruf Mandarin supaya ya tidak salah paham ya. Saya nebak itu kadang-kadang takut karena banyak kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau huruf Mandarin udah pasti nggak akan salah. Wen ya cuma ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke ya, semua sudah kejawab. Ibu Trinata, ce-nya ce ke ya, ce-nya ini Bu. Cuman yang Ibu ketik huruf tradisional ya. Kalau yang saya tulis ini huruf simplified ya. Jadi ce-nya ini yang saya tulis ce ini, yang artinya ini gitu ya. Ini kan simplified Bu. Nah, tradisional yang Ibu tulis ini. Saya basicnya memang tradisional, Bu. Cuman begitu saya ke Jakarta, saya baru tahu, oh banyak kan pakainya yang tradisional. Akhirnya ya saya belajar lagi dari kamus. Ya, saya belajar dari kamus, penyesuaian lagi, dan ya itulah saya bilang ya teman-teman, kalau basic fondasinya kuat, convertnya cepat ya, tidak usah khawatir. Jadi bagi teman-teman yang merasa, oh iya saya dulu belajar tradisional, sekarang kalau harus pakai sistem simplified, jadi saya bingung dong ya. Enggak, tenang aja, dia tetap ada kemiripannya, tapi ya memang butuh waktu untuk convert ya, kayak gitu. Iya, itu ya, kejawab semua sudah ya. Marganya sama dari Dokter Wayaloshe. Iya betul, Bu. Siapa tadi? Dokter Evelyn ya. Yang dokter tulis ini yang huruf Mandarin tradisionalnya, Liu, Dokter Hua Liu. Ini yang simplified-nya ya. Ya susah berpaling hati ya. Kalau gitu izinkan saya ya Bu, saya cocokin ke semua murid karena memang materi kita simplified ya. Jadi kalau di kelas sih pasti saya pakai simplified banyak kan. Terus kalau ini karena kita nggak banyak pertanyaan, saya masih bisa, oh Bu ini tulisan simplified, ini tradisional. Cuman nanti kalau misalnya pertanyaan udah banyak, saya nggak mungkin bisa dua ya. Itu saya mohon maaf ya Bu. Jadi menyingkat waktu juga, sama bagi yang benar-benar basic, saya takut pusing. Kebanyakan kita image-nya itu Mandarin itu pusing. Ya, jadi banyak orang nggak mau belajar, benar nggak? Hari ini teman-teman mau stay di kelas saya karena apa? Saya rasa butuh satu niat hati yang luar biasa sih. Teman-teman masih mau stay di kelas saya sampai ratusan orang. Ya, tapi image awalnya pasti merasa, aduh Mandarin enggak banget deh ya, sulit gitu ya. Nah, semoga saya bisa bantu teman-teman ubah yang sulit itu jadi simple. Kalau saya bilang bisa disimpelkan, kenapa dibikin sulit gitu ya. Oke, iya karena suka bahasa ya. Oke, bagus-bagus ya. Jadi karena mau belajar ya, motivasi yang bagus ya. Ibu Ratna, tulisan pinyin dari pu, nadanya pakai 2 atau 4. Oke, Bu Ratna, kalau untuk perubahan nada pu, itu nanti ada di materi saya, di buku ya, kita akan bahas di kelas. Itu akan lebih jelas, ada catatannya, jadi bisa tahu, oh pu, itu bergabung dengan apa, dia berubah nada, terus bergabung dengan nada berapa, dia tidak berubah nada. Ya, itu nanti ada teorinya di materi buku saya ya, nanti ada, kita akan sampai ke situ Bu Ratna ya. Oke, harusnya sudah kejawab semua. Oh iya, banyak ya motivasinya, ada pengen ngobrol sama Liu Tehua. Liu Tehua ke boleh-boleh ya, jadi biar bisa ngobrol sama idolanya ya, sama siapa yang diidolakan ya. Oke, 好的，sampai di sini cukup ya.
Oh iya teman-teman ya, tadi mungkin ada yang gabungnya telat, jadi hari Jumat saya minta izin ya teman-teman karena bertepatan dengan event launching bukunya saya. Teman-teman yang berkenan hadir, boleh ya nanti hadir, nanti linknya saya titipin Pancang ya, saya titipin ketua kelas. 谢谢同学们，谢谢班长，我们再见，拜拜，谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，再谢谢见。老师，老师，谢谢老师，再见。班长，谢谢班长。谢谢老师，再见。谢谢班长，谢谢班长，谢谢，再见，老师。谢谢班长。谢谢。